Punya duit 10 jutaan, mau laptop yang bisa dilipat kayak begini, ya udah, ini laptopnya, si Acer Aspire 5 Spin. Dan sama kayak laptop pada umumnya, lu bisa pakai laptop ini buat di penggunaan profesional yang lebih profesional lagi. Kayak lu bisa sharing layarnya tanpa perlu putar-putar lagi saat meeting, nggak perlu ya. Terus bisa juga dijadiin tablet biar lebih ringkas ngasih tunjuk saat presentasinya. Ya kayak emang ranah profesional ini paling cocok sih. Tapi sekali lagi, walaupun profesional, range harga laptop ini masih sangat terjangkau pak. Tepatnya di 11.999.000. Masih di 10 jutaan lah ya, aman kan? Yalah, tinggal minta bos aja beliin laptopnya. Atau ya orang tua kalian kalau misalkan kalian mau pakai dan kalian masih belajar gitu. Dan jangan sampai kelewat. Kalau udah bisa di flip tapi belum bisa touchscreen kan masih kurang ya. Nah laptop ini udah bisa touchscreen, jadi bisa tinggal tap lagi di mode tabletnya. Plus di laptop ini pun juga sudah ready stylusnya yang attach langsung di laptopnya. Kayak gini lu pakai, dan ini adalah Acer Active Stylus 2.0. Udah standar Wacom punya. Kalian tahu Wacom itu apa? Dan speknya ini juga udah punya pressure sensitivity hingga 4096 poin, cuy, udah bagus. Dan punya fitur multi pen dan tilt detection juga, jadi buat pakainya pun nggak harus tegak ya, miring pun juga masih bisa. Tentunya kalau lagi gambar dia pun juga ada palm rejection ya, jadi ini aman banget. Jadi sejauh ini lu bisa bayangin bisa gambar dengan asik di laptop ini tanpa perlu lu beli pen tablet atau bahkan tablet tambahan untuk menggambar digital. Dan ini pun udah cukup, satu laptop udah cukup gitu. Buat layarnya gimana bang? Ya udah mensupport kebutuhan kalian juga. Dari segi ukuran yang udah cukup besar, karena bandingin sama normal pen tablet dan juga tablet sendiri ya, bisa di 10 inchian doang. Ini udah punya ukuran yang besar ya. Di resolusi Full HD WQXGA dengan rasio 16:10 juga, ya udah bagus dong. Jadi ya sampai sini sih udah jelas banget. Buat lu pada yang kreatif atau yang profesional bisa maksimal fitur seperti ini. Kalau kalian butuh atau kalian mau tarik coba gitu, bisa ya cobain laptopnya. Nah, buat laptopnya sendiri nggak kalah menarik nih. Sebuah laptop yang emang dibuat untuk lo mobilitas tinggi. Karena laptopnya ini masih tergolong tipis, yaitu di 17,9 mm doang. Dan bobotnya cuma di 1,6 kg aja. Secara desain, arguably ya premium looks. Dari desain yang warna silver gini bisa menambah confidence saat dibawa ke ranah pekerjaan. Tapi yang gue suka, cara mereka state brandnya itu sih bagus banget. Brand Acer di sisi atas yang minimalis dan juga seri Aspire-nya yang berada di bawah dengan menggunakan font yang tipis gini. Ini tuh ya lu mesti sadar, ini Acer Aspire ya. Jajaran laptop tipis affordable-nya mereka. Yang premium kan Swift gitu. Ini punya style yang udah premium kayak begini. Kayak sekarang tuh udah nggak ada tuh kesenjangan desain lagi. Kelas atas pasti premium, yang kelas entry style ya klasik gitu. Enggak, ini pun juga tetap premium. Buat portnya, laptop ini punya di sisi kiri port ada DC-nya, terus ada USB Thunderbolt 4, HDMI dan USB-A 3.2 Gen 2 dengan kapabilitas power off charging punya. Sedangkan di sisi kanannya ada satu USB-A 3.2 Gen 1, audio jack sama tempat stylusnya tadi. Simpel, tapi lu dapat 3 USB dan juga satu buah port HDMI. Ini sih ya nggak ada komen lah dari gua, ini udah nice banget. Paling sih yang kerasa di laptop ini tuh masih ranah entry ya, jelas dari layarnya sih. Yaitu masih kerasa ada bezel dan cukup tebal di setiap sisinya. Cuma Acer minimalisir lagi nih kekurangannya dengan nggak kasih frame plastik, jadi looksnya itu mewah saat mode matinya. Ya tapi tetap tebal sih kalau ya dinyalain layarnya. Terus area keyboard, gua rasa di sini udah punya looks yang bagus. Ada backlight putih, jelas nggak ada numpad pula. Paling yang kurangnya di sini ya cuma satu, yaitu navigasi atas bawahnya itu masih tergolong kecil ya. Serta buat touchpad pun juga standar dengan fingerprint di bagian kiri atasnya. Oh ya, sama juga buat webcam, dia tuh ada di resolusi Full HD yang sudah punya teknologi TNR ya, yaitu bisa minimalisir noise saat perekaman. Serta speaker standar downfiring punya kualitas yang udah oke lah menurut gua di kelasnya. Punya volume yang kenceng juga. Sekarang kita bahas dari spesifikasi laptopnya. Yang gua pegang ini adalah versi rendahnya. Jadi Acer Aspire 5 Spin ini punya dua tipe ya, yang Core i5 sama Core i7. Dan tenang aja, Core i5 di laptop ini juga sudah menggunakan generasi 13 Intel Core i5 1335U yang punya konfigurasi 2 P-core dan 8 E-core dengan maksimum turbo di 4,6 GHz. Ada iGPU-nya juga dari Intel Iris Xe dengan 80 executing unit, dan RAM-nya pun juga udah 16 GB LPDDR5 dual channel. Storage-nya dapat 512 GB SSD NVMe Gen 4 punya. Yang udah jelas ini punya spek di kelasnya udah bagus banget. Maksud gua kayak dari segi RAM untuk laptop tipe ini tuh udah besar, dan storage bawaannya pula juga
juga udah besar. Ya upgradable sih, cuma udah nggak perlu lah diapa-apain pas lu baru beli laptopnya. Dan performanya sendiri pun juga punya skor yang bagus nih, seperti berikut. Di Gearbest R15 bisa dapat skor 243 untuk singlenya dan 1400-an untuk multinya. Gearbest R23 dapat di 1700-an singlenya dan 7500-an saat multinya. 3D Mark First Strike dapat skor di 4200-an, time spy-nya di 1446 maksud gua, dan PC Mark 10-nya itu dapat di 5386 poin. Sedangkan untuk Crystal Disk Mark-nya memiliki kecepatan di 3600-an untuk read-nya dan 3300-an untuk write-nya. So dengan spek CPU Ultrabook which is efisien dengan performance yang masih tinggi, sebenarnya dari skor ini masih aman banget buat di pemakaian sehari-hari. Tentunya buat di pekerjaan office, gua rasa ini sudah lebih dari cukup dari yang biasa kita gunakan. Sedangkan untuk penggunaan saat bermain game tipis-tipis, kita coba aja sedikit main game Valorant di resolusi Full HD. Natif resolusinya laptop ini bisa bermain game hingga di 155 fps untuk settingan lowest-nya. Ya settingan high-nya pun juga masih aman karena layarnya ini masih di 60 Hz ya. Anyway, buat pendinginan laptop ini pun juga tergolong aman ya, karena menggunakan CPU series-nya Intel yang memang membutuhkan watt itu nggak terlalu tinggi, sehingga saat dites CPU-nya pun cuma nyentuh di 65 derajat Celcius untuk internalnya, dengan saat idle-nya itu cuma di 40-an derajat Celcius. Ini aman banget, nggak panas. Serta baterainya pun juga tergolong irit dengan kapasitas 50 Wh. Ini klaimnya bisa tahan hingga 14 jam. Cuma yang masih disayangkan laptop ini masih menggunakan port barrel ya, belum Type-C. Cuma mungkin karena masih seri Aspire gitu ya, jadi ya udah. Tapi setidaknya karena udah ada Thunderbolt di USB-C-nya ini, kalian pun juga bisa charge pakai charger power delivery lainnya atau ya charger handphone kalian. Untuk konektivitas juga udah latest ya, selain dari Thunderbolt 4, dia juga udah ready Wi-Fi 6E, so udah punya bandwidth gede, jadi udah minim latensi saat terhubung ke internet juga ya udah aman pula. Jadi Acer Aspire 5 Spin ini sih ya laptop yang tinggal lu pilih ketika lu ingin memanfaatkan fitur touchscreen serta layar flip untuk sebuah laptop. Opini gua ya, daripada lu punya banyak device yang maksud gua banyak device yang macam-macam, mending satu tapi bisa mencukupi banyak hal gitu. Ya kayak laptop ini, jadi tablet bisa, pen tablet pun juga bisa. Dari segi durabilitas yang pasti untuk sebuah laptop lipat kayak gini, contohnya itu udah memiliki durabilitas yang kuat. Dari segi hinset juga nggak meleot-meleot, dan juga perlu perhatikan pula jangan sampai kelewat nih, yaitu ada keyboard. Maksud gua di area keyboard ya, tetap ada rubber feet-nya. Emang buat apa sih rubber feet-nya? Ya buat lu pakai di mode tabletnya. Jadi tetap tenang gitu kalau laying down di sini, laying down ya. Di laptop mode-nya ini tetap aman gitu. Dan kalau nggak ada ya jelas otomatis akan langsung ngedudukin area surface keyboard lo yang memungkinkan akan bikin goresan pada laptop lo. Serta adanya rubber feet pun juga bisa meminimalisir kemungkinan grounding di laptopnya. Ini bagus lah ya. Dan untuk performance sendiri, walaupun gua tes ini yang SKU i5-nya, Intel Core i5-nya, ini juga udah punya performance yang sudah sangat baik ya. Rekomen lah buat dari spek Intel saat ini. Cuma memang catatannya lo nggak akan dapat performance kenceng ketika lo pakai ambil seri i7-nya. Jelas i7 punya konfigurasi CPU yang lebih tinggi kan. Tapi jika hanya sekedar kebutuhan office, menggambar ilustrasi, atau yang membuat catatan dengan stylusnya serta main game ringan sih, ini udah cocok. Ditambah dari segi baterai yang tergolong awet, jadi ya kayak nggak perlu harus standby bawa colokan terus. Bahkan lo bisa pakai charger handphone lo sendiri. Jadi ya gimana? Oh ya, kalau kalian tertarik nih sama yang i7-nya, dia itu ada di harga 14.499.000 ya. Dan semuanya itu udah di-cover garansi 1 tahun parts dan 3 tahun service dari Acer Indonesia. So, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Acer Aspire 5 Spin ya. Dan tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop lipat dan bisa touchscreen, juga ada stylus pula. Dan komen di bawah untuk diskusinya kalau kalian pengen nanya-nanya. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!